Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati imam saya, imam kita semua, Gus Tubiono. Yang saya hormati bapak saya dan juga dulurku semua, bahasan selaku Bani Adam 2. Yang saya hormati saudara-saudaraku seiman, satu tujuan, satu Tuhan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam ini bisa bertatap muka, bisa bermuwajahah walaupun hanya lewat Zoom. Dan ini tidak akan menghalangi kita, pertemuan kita walaupun hanya lewat Zoom, tetapi saling menyapa adalah merupakan bagian kita untuk bersaudara, tetap saling kasih dan mengasihi di antara satu sama saudara yang lain. Sehingga kita pada malam ini sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu nikmat yang merupakan nikmat sehat, sehingga bisa kita mengikuti Zoom pada malam hari ini. Judul yang kita akan bahas, yang akan kita kupas pada malam ini adalah saatnya bertakwa kepada Tuhan, pencipta kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sini dari judul ini kita bisa menarik kesimpulan. Judulnya saatnya bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ada saatnya, ada belum kita saatnya. Maka ketika judul kita berikan pada malam hari ini, kenapa kok saatnya kita bertakwa kepada Tuhan? Dulunya apa enggak? Kan seperti itu, saudaraku semua. Karena saya menilai bahwa dengan adanya saatnya, judul ini saatnya bertakwa kepada Tuhan. Karena kita semua, saudaraku semua, sedulurku semua, ini sudah jelas tentang Tuhan pencipta kita sudah jelas semua. Kita sudah terang semua. Jadi saatnya kita bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi orang yang belum terang, belum jelas, itu masih dalam pencarian, disebut dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, hamba yang masih mencari Tuhan. Nah, kita semua, saudaraku semua di sini bukan hanya mencari pada saat ini, sudah menjadi Ahmad, sudah orang-orang yang terpuji di sisi Tuhannya. Karena kita sudah jelas
tahu alamat Tuhan, tahu posisi Tuhan. Jadi sebelum Bapak atau saudaraku atau Bapak atau siapa Mas Muhadi nanti yang akan menyampaikan akan mengkupas lebih jauh tentang judul ini agar menjadi semakin berujung keimanannya, akan semakin jelas lagi keimanannya. Nah, setelah kita dalam posisi terpuji, maka Allah akan memuji menjadi Muhammad, orang yang sudah menjadi perilaku. Terpujinya sudah menjadi perilaku sehingga dikatakan Muhammad. Maka dari itu sebelum Bapak Mas Muhadi akan menyampaikan narasinya tentang judul ini, marilah kita semua bersama-sama untuk menyimak penjelasan beliau untuk nanti kita bisa bertanya bagi yang belum terang, bisa memberikan pandangan-pandangan sehingga nantinya akan semua dulurku semua bisa semakin tercerahkan dengan pemaparan Mas Muhadi yang akan menyampaikan malam hari ini. Jadi mungkin hanya ini yang sebagai pembuka acara kita pada malam hari ini, dan kami silahkan kepada Bapak Muhadi untuk menerasikan atau menyampaikan narasinya tentang judul Saatnya Bertakwa Kepada Tuhan Pencipta Kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada beliau, Mas Muhadi, waktu dan tempat disilahkan. Tes, terdengar lur semuanya? Jelas, Oke. sudah jelas. Jelas, Mbah Mo. Siap. Das, lur, mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Yang saya hormati beliau imam kita Ustubi bersama ibu semuanya, dan yang saya hormati sesepuh atau senior atau bapak-bapak saya, yaitu Mbah Hasan dari Jombang yang saya hormati, dan Mas Agus dari Kediri yang saya hormati, Mbah Ali dari Kediri yang saya hormati, dan bapak saya yaitu Pak Dwi Cahyono dari Bojonegoro yang saya hormati. Untuk semua saudara-saudaraku semuanya yang ada di Nusantara ini, salam rahayu semuanya. Tema hari ini adalah saatnya bertakwa kepada Tuhan Pencipta kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kok aku bilang saatnya? Jadi, setelah kita dibimbing oleh imam kita, bisa beriman, bisa bertauhid, ikhlas, mempercayakan hidup kita, terus apa yang kita lakukan?
Nah, saat ini kita menempati saatnya bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu perilakunya ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi perilaku orang bertakwa itu manut, taat kepada Allah, menjalani takdir dengan ikhlas. Kita bertakwa selalu menghambakan diri kepada Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita selalu mengikuti, mencontoh utusan yang diberikan Tuhan, yaitu Rasulullah, di dalam menyampaikan dari petunjuknya, dan beliaunya juga mencontohkan perilakunya. Kalau dari Rasulullah apa? Yaitu sifat sidik, amanah, tablek, patona. Terus setelah itu kita mengikuti Rasulullah. Dari siapa yang memberitahu? Yaitu pembimbing kita, ulil amri minkum. Dari ulil amri minkum kita selalu menjalani atau melakukan apa yang dibimbingkan kepada kita. Yaitu untuk menghambakan diri atau mendekatkan diri atau bersama Allah atau di sisi Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang selamat di dalam Maha Kuasanya. Nah, semuanya, rangkaian-rangkaian itu semuanya ada dasarnya untuk mencapai ketakwaan, menepati ketakwaan itu. Jadi ini saya mau menjelaskan mulai dari awal lagi sampai menjadi kita menempati, yaitu bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Dari kita masih di zaman kegelapan hati kita diketemukan seorang, yaitu beliau imam kita, pembimbing kita, yang bisa membuka hati kita menjadi terang, benderang, tahu siapa kita dan tahu siapa Tuhan. Imam kita membimbing kita, memberitahu kita, membuka hati kita, siapakah diri kita. Kita itu asalnya nggak ada, menjadi ada. Terus siapa yang mengadakan? Yaitu yang menciptakan. Ya itulah kita tahu Tuhan kita. Setelah terang, jelas, di situ semua kita muncul kesadaran. Kesadaran apa? Berani menentukan siapa Tuhan kita. Terus imam kita membimbing untuk bersumpah setia, yaitu syahadat kepada Tuhan yang menciptakan. Setelah kita melakukan, menentukan, mengakui bahwa hanya pencipta kita lah, itulah Tuhan kita, yang kita percaya untuk memelihara kita atau menyelamatkan kita di dalam hidup ini.
imam kita membimbing kita untuk beriman, mempercayai Tuhan, satu Tuhan, yaitu yang menciptakan. Dari kesadaran tumbuh keimanan. Dari pengetahuan tumbuh kesadaran, dari kesadaran tumbuh keimanan. Setelah kita mempercayai Tuhan kita, tumbuh rasa ikhlas mempercayakan diri di dalam hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada yang menciptakan kita. Dan kita selalu menempati hidup di dalam maha kuasanya. Setelah ikhlas, terus apa lagi yang dilakukan? Saatnya bertakwa. Selalu taat, menghambakan diri di dalam hidupnya kepada Tuhan yang menciptakan. Di dalam menjalani hidup, hati kita selalu mengikuti yang dijadikan contoh, yang membawa petunjuk yang kita jadikan pedoman untuk kembali kepada Tuhan di dalam menjalankan, yaitu Rasul. Dari rangkaian-rangkaian semuanya ini, kalau saat ini kita masih menempati titik kesadaran bahwa kita sebagai hamba Tuhan dan selalu menghambakan diri di dalam hidupnya, yaitu kita sudah sempurna. Sempurna di dalam bertakwa. Bertakwa itu otomatis. Kalau kita bertakwa kepada Tuhan, selalu taat, tunduk patuh kepada yang maha kuasa di dalam menjalani hidup, otomatis kita bertakwa kepada Rasulullah dan bertakwa kepada imam kita. Karena apa? Imam kita membimbing dan menunjukkan di dalam hidup kita untuk mendekatkan diri kepada yang maha. Nah, imam kita yang dicontoh siapa? Ya Rasulullah juga. Karena Rasulullah dijadikan utusan dan diberi petunjuk untuk menjadi pedoman, yaitu Quran, untuk menjalani hidup, untuk kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah itu orang yang selalu mendekat, selalu bersama Tuhan, selalu di sisinya. Jadi otomatis kita ini otomatis bertakwa kepada Tuhan di dalam menjalankan hidup, selalu menghambakan diri, taat tunduk patuh kepada yang maha kuasa. Di situ kita sudah bertakwa kepada Rasulullah dan sudah bertakwa kepada imam kita. Karena imam kita dari aku mulai ketemu sampai saat ini, beliaunya mengajak kita untuk selalu di sisi Tuhan atau bersama. Jadi setelah kita dari gelap dibuka hati kita, diketemukan seorang pembimbing yaitu imam kita. Di situ imam kita membuka hati kita, muncullah pengetahuan tentang siapa kita dan siapa Tuhan kita. Setelah tahu, muncul kesadaran di hati kita masing-masing
untuk menetapkan atau menentukan siapa Tuhan kita. Setelah itu imam kita membimbing kita untuk sumpah setia atau bersahadat kepada yang Maha Kuasa. Setelah itu imam kita membimbing lagi terus menerus mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita untuk menjadi orang yang beriman, orang yang selalu mempercayakan hidupnya kepada yang Maha menghidupi. Setelah itu ikhlas mempercayakan hidupnya kepada yang Maha Kuasa, dan kita di hati kita sudah terbentuk jiwa-jiwa tauhid, tidak menuhankan selain pencipta. Setelah itu kita menempati yaitu namanya ketakwaan, atau bagi orang yang sholat di dalam hidupnya itulah sholat. Selalu menghambakan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Kalau kita sadar sebagai hamba, hidup kita pasti di dalam Maha Kuasanya Tuhan. Tidak ada Maha Kuasa yang lain, tapi yang Maha Kuasa hanyalah pencipta. Orang yang taat untuk patuh atau manut, orang yang sudah terbentuk jiwanya itu adalah jiwa tauhid. Di dalam menjalankan hidup, di situ ada yang belum tahu arah ke depan, kehidupan ke depan. Orang yang bertuhan atau orang yang berjiwa tauhid atau orang yang beriman atau orang yang bertakwa itu yang diutamakan menceritakan atau bahasa umumnya curhat itu kepada Tuhan. Kalau kita misalnya ada masalah kok curhat kepada selain Tuhan, apabila masalah kita nanti teratasi, kita ada potensi bangga dengan orang yang kita ceritakan atau orang yang memberitahu, tapi tidak bangga kepada yang tidak takjub kepada yang Maha Kuasa. Apabila kita mengalami kesuksesan, terus kita menceritakan dulu kepada orang lain, di situ kita pasti yang muncul ada potensi bangga dengan kita sendiri, atau kita menuhankan diri sendiri. Tapi kalau kita di dalam menjalankan hidup, kita terpenuhi apa keinginan kita, disitulah kita bersyukur kepada yang utama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa di dalam. Kalau yang utama itu diutamakan dulu, seterusnya sudah tidak terganggu, tidak tergelincir. Maka di dalam kesadaran kita sesuai ayat-ayat, sesuai surat dari Al-Quran, bersama Tuhan yang penuh kasih dan sayang.
Ayat pertama kan itu. Atau ada yang mengartikan dengan menyebut nama Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Itu adalah kesadaran kita menghambakan pada yang Maha. Kalau kita sudah mengucapkan itu, berarti kan Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Kalau yang diucapkan itu, kok ada masih menceritakan Tuhan itu menyiksa, Tuhan itu memberi dosa, apakah sesuai ucapan kita dengan pengertian kita tentang Tuhan? Untuk berhubungan dengan Tuhan, bertakwa dengan Tuhan, kita selalu bersyukur. Segala puji bagimu ya. Segala puji bagi Tuhan yang menciptakan. Bersyukur tentang apa? Tentang kasih sayangnya, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya di dalam hidup kita. Dan Tuhan itu adalah penguasa di dalam dari awal sampai akhir hidup kita. Setelah bersyukur, kita selalu menyembah dan memohon pertolongan untuk ditunjukkan jalan yang lurus untuk menjalani hidup. Tempatnya jalan yang lurus di mana? Ya di dalam hidup kita itu. Lah lurusnya gimana? Selalu bersama Tuhan. Selalu di sisi Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Seperti jalan orang-orang yang dicintai Tuhan, orang yang disayangi Tuhan, orang yang dikasih Tuhan, yaitu orang-orang yang dimuliakan. Jadi sampai saat ini, bimbingan imam kita itu semuanya tidak ada cacatnya sama sekali. Sesuai yang dikatakan bahwa orang yang mewarisi nabi. Yang terjadinya perilaku-perilaku kita di dalam jamaah imam kita ini. Kita semuanya sudah terbentuk. Jiwa kita terbentuk, perilaku kita terbentuk, ucapan kita sesuai, sempurna, utuh, menjadi orang yang beriman, bertauhid, orang yang selalu ikhlas mempercayakan dirinya kepada Tuhan yang menciptakan kita, dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada yang Maha Kuasa. Itu untuk habluminallah. Habluminanasnya gimana? Imam kita membimbing kita untuk selalu bersama, berjamaah, bareng-bareng menjalankan hidup untuk membangun persatuan dan kesatuan ke depan menjadi golongan-golongan orang yang beriman.
menjadi orang yang selalu jujur, bertanggung jawab, tenanan, bisa dipercaya, bisa menyampaikan. Padahal semuanya itu dulu, kalau belum masih gelap dulu, itu seolah-olah kita nggak bisa menjalankan semuanya. Tapi kita benar-benar diketemukan, benar-benar orang yang bisa membimbing, orang yang dan sekarang ini tumbuh semuanya di jiwa-jiwa kita, semuanya itu adalah kemurnian. Kemurnian di dalam keimanan kita, kemurnian di dalam kesadaran kita, kemurnian di dalam keikhlasan kita, mempercayakan kepada Yang Maha Kuasa, dan kemurnian di dalam bertauhid tidak ada Tuhan yang lain selain Pencipta. Dan setiap kita menjalankan takdir dari Yang Maha Kuasa, di situ kita tidak lepas kesadaran kita kalau kita itu hanyalah seorang hamba. Jadi tidak ada, kalau kesadaran itu terus selalu ada di dalam diri kita, di hati kita, nggak ada potensi-potensi kita. Potensi-potensi kita itu menuhankan diri kita atau menuhankan yang lain. Jadi takwa itu adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat tunduk patuh kepada Tuhan di dalam menjalankan hidupnya, yaitu sifatnya hamba, perilakunya hamba, dan selalu mengikuti yang dijadikan, yang dicontohkan Tuhan atau yang dijadikan utusan untuk menyampaikan petunjuk yang kita jadikan pedoman untuk menjalankan, dan selalu menjalani, melakukan apa yang dibimbingkan atau yang disampaikan imam. Orang yang bertakwa selalu bersama di dalam menjalankan hidupnya, selama-sama sebagai hamba. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang pandai, tidak ada yang bodoh, semuanya sama kalau di hadapan Tuhan. Dan sama-sama apa? Sama-sama menjadi hamba. Jadi sangat terang, sangat jelas bahwa kita ini semua di dalam jamaah imam kita itu orang yang menempati, orang yang di jalan yang lurus, orang yang diselamatkan. Karena apa? Selalu bersama, selalu bersyukur, selalu di sisinya. Di dalam hidupnya, menjalani hidup selalu bergantung
tangga kepada satu Tuhan, yaitu yang Ya mah ngajelaskeun santai. Balik ke kieu wae ya. Ya, untuk ya santai mah jadi ngobrol santai gitu untuk tegak kita ya. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kita di dalam menjalankan hidup, hubungan kita sama Tuhan adalah bersyukur atas kasih sayangnya. Kasih sayangnya apa? Ya mulai kita dari nggak ada menjadi ada dan selalu sampai saat ini. Dan kita dijadikan orang-orang yang menempati jalan selamat. Kita diketemukan orang yang bisa menuntun kita untuk menempati jalan selamat. Kita diketemukan orang yang bisa membimbing kita mengetahui siapa Tuhan kita. Kita diketemukan orang yang bisa membimbing dan menentukan siapa Tuhan. Membimbing untuk kita beriman, kita berikhlas, kita bertauhid. Dan saat ini kita menempati, yaitu selalu bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Oke saudaraku, gimana, bisa diterima atau apabila ada yang kurang, mungkin ada yang mempunyai pengetahuan lain atau menceritakan, monggo. Oke. Ya, masuk Oke, kamu hari betul. masuk. Cocok. Oke. Ini saudaraku semua ya, ini agar atau apa ya, forum malam hari ini agar hangat gitu ya, agar eh, rame gitulah. Maka kami akan buka eh, atau tiga, nanti kalau boleh ditambah eh, pembagian termin gitu ya. Jadi untuk termin pertama saya buka tiga penanya ya, agar forum Oke. ini bisa hiduplah gitu ya, agar kita semua bisa menyerap tentang yang masih belum paham tentang apa yang disampaikan oleh eh, Mas Muhadi ya. Mungkin tentang saatnya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang pencipta kita, agar kita semakin jelas. Mungkin ada di antara dulurku semua, ada tiga orang penanya untuk termin pertama. Saya buka, silahkan yang mau bertanya. Monggo, Lur, monggo. Oke, siapa? Siapa? Kita mau hati ke Cimran. Perkenalkan namanya dulu, siapa? Ahmad Sudi ya? Oke, monggo, Lur. Kalau yang mau bertanya, monggo. Silakan yang masih belum paham atau kurang jelas. Karena di sini apa ya? Judulnya saatnya bertakwa kepada Tuhan, pencipta kita. Mungkin ada belum saatnya. Karena orang yang sudah terang atau jelas, maka pasti bisa bertakwa. Karena sudah jelas. Tuhannya yang disembah jelas. Sehingga kita akan semakin lurus. Seperti apa? Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim.
Begitu kira-kira Lur. Monggo yang mau bertanya, monggo. Apakah bertanya, kenapa Thomas kok saatnya? Apakah dulu-dulu saya belum bertakwa? Apakah seperti itu? Boleh juga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, jadi ini yang saya bahas rangkaian dari awal. Dari kita gelap sampai terang, sampai beriman, sampai ikhlas, sampai bertauhid. Nah inilah saatnya. Perjalanan kita seterusnya itu adalah bertakwa di dalam menjalankan hidup. Kita bertakwa kepada Yang Maha. Selama kita masih bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan kita sudah otomatis takwa kepada yaitu Rasulullah, seorang utusan, sesuai yang kita lakukan sesuai petunjuk yang kita jadikan pedoman yaitu Quran. Quran itu pedoman, maksud dan tujuannya untuk kita menjalani hidup bisa kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kembalinya masih di dalam hidup. Nah, contoh kembali gimana, Mas? Di saat kita menjalani apapun aktivitas hidup, di situ tidak kehilangan kesadaran bahwa Tuhan itu Yang Maha Kuasa. Itulah orang yang bisa kembali. Oke, monggo ya kalau yang mau tanya. Dan kemarin-kemarin juga ada yang setelah kita sudah beriman terus langkah ke depan apa yang kita lakukan. Takdir itu dari Tuhan, kita tinggal yaitu bertakwa atau taat tunduk patuh selalu menghambakan diri, menghambakan di dalam hidupnya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, monggo yang mau bertanya, monggo. Terus karo guyon-guyon nggak masalah, lor, gak usah tegang-tegang. Aku naik tegang ngono kuwi, aku pun juga Gak ikut apa-apa, tegang. gak apa-apa. Ayo, dulurku, jangan Karo tegang lah. guyon-guyon ae. Karo rokokan ya ora apa-apa. Ada Santai. Tuhan ya. Karo dulur dhewe lho. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Riyadi dari Lampung, kerabat dari Mbah Yeni Bangka sama Mbah Mul dan Mas Rudi Saputra. Oke, salam kenal juga. Kita saudara lur ya. Terima kasih Pak Sugeng. Dilanjut Pak Sugeng. Gini, sebelumnya saya mau tanya ini, Mas. Ya, Apakah monggo. perilaku tentang kita bersyukur kepada Allah itu dengan cara kita emang mengucapkan syukur atau kita bertindak? Ada lagi Pak Sugeng? Ya, itu dulu itu, Pak. Oke, coba langsung dijawab Pak Mas Suhadi. Seperti apa sikap orang yang Oke. beriman, Jadi orang yang taatnya itu bertakwa? jadi gini ya. Kita bersyukur itu ada sebab dan akibatnya. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan. Di situ kita merasakan, kita mengetahui, dan semua itu menjadikan munculnya ucapan. Jadi lengkap loh ya. Jadi nggak bisa kalau benar-benar utuh itu lengkap.
Dari apa yang dirasakan muncul pengetahuan bahwa inilah rahmat dari Tuhan, nikmat dari Tuhan. Terus siapa yang aku syukuri pertama? Atau bahasa orang Jawa itu matur suwuni. Yaitu adalah Tuhan yang menciptakan. Dengan apa? Dengan keluarnya ucapan. Kalau orang Islam ya alhamdulillah rabbil alamin. Kalau wong Jawa ya matur suwun Gusti. Sedaya ingkang jenengan paringaken dhateng kula nikmat ingkang jenengan paringaken dhateng kula. Kalau orang Jawa. Jadi utuh. Jadi bukan sekedar bacaan tapi nggak tahu, apalagi nikmatnya sudah tadi pagi, terus syukurnya nunggu nanti sore kalau di tempat-tempat tertentu baru mengucapkan, ya enggak. Ya gimana itu caranya ya? Hati sampean sendiri kan sudah tahu. Bisa diterima saudaraku? Berarti kita hanya Nah, Mas Iman. kita hanya cuman mengucapkan saja apa? Hanya mengucapkan saja dari hati gitu. Mengucapkan melalui mulut, tapi dari terangnya hati sumbernya atas nikmat Tuhan yang diberikan kita gitu. Jadi mengucapkan misalnya jenengan atau kula panjenengan sedaya niki muslim, Nggih, kita nggih. mengucapkan alhamdulillah segala puji bagimu. Ya bisa juga. Tapi kan tidak lepas dari pengetahuanmu yang dari dalam. Apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan terangnya hati lah gitu. Berarti sudah cuman hanya kita mengucapkan sesuatu hal tentang syukur tadi, intinya kita emang benar berucap dari hati dan dengan Keluar kesadaran dari tinggi. kehidupan. Ya betul, betul. Siapa tahu apa kita perlu berlaku kan gitu. Karena kan kita selama ini hanya mengerti tentang suatu cara yang namanya hanya berbicara dan meminta gitu. Kita kan gini, kita kan makhluk, makhluk Tuhan kan gitu. Makhluk Tuhan yang diciptakan untuk sebagai khalifah di bumi dan berperan sesuai dengan apa yang apa tuh keinginan Tuhan kan gitu. Ya. Setelah kita ya dan kita diberitahu tentang suatu ilmu yang yang tersebut apa yang bernama Bismillahirrohmanirrohim kan. Dengan menyebut nama Allah kan. Ya. Ketika ketika dulu waktu kita masih kanak-kanak kan kita nggak mengerti tentang suatu apa yang disebut Bismillah. Kita hanya mengerti tentang hanya menyebut nama Tuhan. Kenapa selalu kita itu terbebani? Terbebani gini mas. Kita nggak bisa plong gitu loh. Jadi kenapa Tuhan tuh emang Tuhan tuh mau mendengar, tapi kenapa kok selalu terjeda? Nah, kan menurutku berarti kan aku gini tadi pertanyaanku, apakah kita tuh bertindak, apakah hanya berbicara, apakah semuanya? Mas sudah dibuka hatinya belum? Kalau dibuka hatinya aku ya nggak tahu mas. Enggak, maksudnya mengikuti jemaah ini sudah dibuka hatinya atau belum? Ya, ya saya cuman hanya berbincang-bincang sama Oke, saudara. nah itu nanti kalau sudah dibuka hatinya di situ tumbuh pengetahuan, tumbuh kesadaran. Harus dibuka hatinya dulu. Maksudnya gini loh mas, apakah gini kan selama ini yang saya tanyakan tadi, selama ini kita kan waktu kecil kita hanya berbicara gitu kan. Nah, dan di tema yang semalam ini yang awal saya masuk dan
kenal gitu sama sedulur-sedulur yang di sini. Saya Iya. penasaran gitu kan, apa sih yang dilakukan saudara-saudaranya kita yang saya belum kenal kan, oh cuman hanya Pak Yeni atau Mas Putra ataupun Pak Mul gitu kan, saya udah paham gitu kan. Jadi apa Iya. yang dikaji ya sering disampaikan sama saya gitu ya, sering. Cuma kan dari yang analisis, dari yang saya ketahui gitu, kenapa perasaan saya begitu mengenal siapakah sesungguhnya kita kan gitu. Kita itu kan makhluk. Iya. Kok Hmm. kita tuh hanya cuman, kita kan khalifah, Kita harusnya itu berbuat. ciptaan. Kita kan harusnya berbuat dulu kan gitu. Kita gimana kalau dulu saya merasa gini Mas. Saya diajarkan sama orang tua, guru-guru ngaji tentang Iya. yang katanya namanya sholat, zakat, puasa. Tapi cuman di selain di situ, kita tuh selalu menemukan rasa hambar. Kan gitu. Hambar, terus kita juga kadang bingung kan. Kenapa Tuhan tuh selalu menguji, menguji, menguji kan gitu. Kenapa kok dalam ujian itu selalu ada? Nah, saya semakin saya sering ngobrol sama sama Pak Yeni, Mbah Mul, atau Mas Putra, juga kan, dan sahabat-sahabat kita yang lainnya gitu. Saya selalu berpikir gitu, berpikir kenapa tuh Tuhan tuh kok kita tuh hanya berbicara, dia hanya menguji kita gitu kan. Apakah yang harusnya kita, apa sih yang seharusnya kita harus perbuat gitu kan? Selain kita itu hanya cuma bisa meminta ataupun kita hanya ya meminta dan menyebut gitu. Dan di situ juga aku awal kali bertemu yang namanya lelaku. Jadi kalau kita hanya sebatas ngucapin syukur dan kita nggak bertindak, Tuhan pun apa tuh kayaknya kayak serasa kayak mempertimbangkan kan. Kamu tuh bener apa enggak? Kenapa kamu bilang bilang bersyukur tapi kamu masih kadang-kadang nggak bersyukur tentang nikmat-nikmat yang banyak yang kamu singkirkan kan? Oke, saya jawab. Jadi gini Mas ya, ini suasana hati Hmm. dan kesadaran, puncak kesadaran kepada yang Maha Menciptakan. Untuk perilaku, bagi orang yang mengikuti tradisi budaya, ya silahkan bersyukur dengan perilaku yang menurut budaya atau tradisi adat masing-masing. Tolak ukurnya apa? Setelah kamu melakukan, apakah kamu sudah bisa dekat dengan Tuhan? Sudah bisa bersama dengan Tuhan? Sudah bisa di sisi Tuhan? Nah, itu yang tahu yang melakukan sendiri-sendiri. Bagi kita-kita di dalam jamaah ini, kita melakukan itu semuanya dari takdir hidup yang diberikan Tuhan. Jadi kita nggak perlu membuat perilaku. Kita sudah diberikan perilaku Tuhan dari hidup takdir sehari saat ini, nanti ada saat ini, dan nanti ada saat ini, besok ada saat ini. Lah itulah. Lah itu semuanya hati kita sudah terang bahwa kita itu sadar sebagai hamba Tuhan. Di dalam menjalankan, kita selalu menghambakan. Dari mana menghambakan apa? Taat, tunduk, patuh, atau manut. Oke, bisa diterima? Jadi kita tidak membuat perilaku Syaratnya harus dibuka dulu, Lur. aturan, kita tidak membuat aturan kita itu murni dari Tuhan. Dari mana? Dari hidup kita. Hidup kita dari mana? Dari Tuhan. Oke? Ini nggak marah loh ya. Aku menjelaskan yang Enggak. detail-detailnya karena volumenya agak menekan supaya bisa paham dan jelas. Oke. Hmm. Oke, Pak Sugeng ya. Nanti Hmm. kalau bisa dibuka dulu ya. Artinya biar tahu posisi Tuhan, di mana ikhlas, situ. Mungkin nanti siapa siapa itu di situ yang mungkin bisa buka silahkan.
Tugasnya Bang Zeni yang buka itu. Oke, monggo yang Kalau di lain. Lampung ya ke sini, kalau ke Lampung ke tempat Pak Usman. Aku Lampung aku Mas. Deket aku sama Pak Suman. Nah, itu cocok sama Gus Usman dari Lampung. Lampung mana Pak Sugeng? Aku Tulang Bawang Barat. Oh, dekat Pak Hairul itu ya. Itu juga Oh, Pak sama Jamal, Pak Pak Jamal Agus, itu. Pak Agus Lampung itu juga deket Pak. Itu. Jauh, dekat Pak Jamal itu. Oh Pak Jamal ya, ya bisa lah itu harus dari awal itu nggak bisa ngambil Ya kalau di ujung. posisi sekarang di Bangka ya sama Pak Jeni, nanti kalau pas di Lampung ya sama Pak Jamal Tulang Bawang Barat tuh. Hmm. Kalau kita di Metro. Oke, ya, begitu Pak Sugeng ya. Atau Pak Usman juga. Ada lagi Pak Sugeng? Monggo yang mau Ini. bertanya lagi. Ayo, mungkin yang lain. Silakan saudara-saudaraku semua. Nah, sekarang saya tanya lagi nih Pak. Boleh Pak? Oke. Silakan. Sambil ngisi kalau temennya nggak ada yang nanya kan. Ya, oke, monggo. Boleh. Nah, kadang kan saya selalu dengar Pak kan gitu. Saya selalu merintih gitu. Merintihnya gini nih. Kenapa banyak agama dari agama kita sendiri kan gitu. Selalu menyebut zakat diri. Kenapa nggak selalu kita kan padahal kita tahu kita tuh nggak punya apa-apa. Kenapa kok kita menyebut diri kan gitu? Kita menyisipkan rezeki. Padahal kita tahu dan sadar diri bahwa itu semua yang memberi Tuhan, itu hak Tuhan. Kan gitu. Hak Tuhan yang memberi Tuhan, yang berlaku Tuhan, kita sadar diri dan sangat sesadar-sadarnya, tapi kenapa kesadaran itu hilang ketika kita berucap zakat? Itu Saya yang kadang ditanyakan. saya kadang-kadang cuman cerita sama istri saya gitu kan. Kalau mau zakat taruh aja udah. Karena kita nggak Oke, berhak kan itu. oke. Maksud dan tujuan zakat adalah berbagi. Dan di situ Hmm, undang-undangnya pun fleksibel. Bagi yang punya rezeki memberi, bagi yang nggak punya diberi. Oke? Bagi yang punya mempunyai kewajiban menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk berbagi. Bagi yang nggak punya mempunyai kewajiban menerima zakat. Itulah bentuk kebersamaan. bukankah itu suatu Berjamaah. hal kalau kita masih dalam berbagi berarti konteksnya kan kita masih keakuan diri gitu. Apakah enggak? Apa enggak seperti itu, Mas? Kita melakukan itu atas kesadaran bahwa di situ Hmm, syarat rukun selamat, yaitu syahadat, ketetapan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. hmm, Selalu setelah itu sholat, ya toh. Sholat itu ya, maksudnya selalu ingat bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang memelihara kita. hmm, Setelah itu puasa. Puasa dari makna dari puasa apa? Menahan diri supaya kita tidak lalai kepada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah itu apa? Zakat. Untuk haji, Mas. kebersamaan, untuk berjamaah, yang punya rezeki, disisihkan sebagian rezekimu untuk diberikan orang-orang yang tidak mampu gitu. Kalau nah tergantung sekarang saat ini yang tahu diri kita masing-masing, kita punya atau enggak. Kalau kita enggak punya ya enggak zakat, tapi kita mempunyai kewajiban menerima. Nah, kalau kita punya, kita ya zakat. Setelah itu kaji. Kalau kalau apa itu? Kajinya
orang yang hakikat itu selalu mengkaji dirinya, selalu menanyai hatinya, hidupnya saat ini itu jauh dari Tuhannya atau dekat dari Tuhannya. Kalau syariatnya syahadat ya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syariatnya sholat, yaitu sholat 5 waktu. Kalau syariatnya puasa, mencegah makan dari pagi sampai sore. Kalau syariatnya zakat, memberikan sebagian atau yang sudah diatur undang-undang oleh negara itu. Untuk kaji, kita berangkat. Syariatnya orang haji, melaksanakan haji, kita ke Mekah. Oke? Hmm. Gimana Mas Sugeng? Enggak, masih itu Mas, masih maksudnya kan saya tadi perihal tentang suatu zakat gimana kita Nah, itu supaya melepaskan. saran saya gini aja, Mas. Saran saya gini aja, jenengan minta diskusi atau intinya sharing lah dengan Mas ini, nanti dibuka hatinya, di situ akan terbuka tahu sih arah jalan langkah hidup kita nanti ke depan gimana itu akan jelas. Ya, Assalamualaikum Mas Muhadi. Go, Mas Kuntomo ini. Saya mau nambahi aja, mau menambahi tentang masalah zakat yang ditanyakan siapa tadi? Mas Sugeng nggih? Mas Sugeng. Zakat itu kan diambil dari kata zakah yang artinya mensucikan diri. Nah, apa sih tujuannya kita mengeluarkan zakat itu? Ya untuk kesucian diri kita ini loh. Jadi kita dikeluarkan zakat itu apa? Untuk melepaskan kemelekatan kita terhadap ini loh. Kita diberi sama Tuhan ini ya, sadar. Jadi ketika kita sudah diberi ini digenggam terus, nah kita dikeluarkan untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat sebagian apa yang diberi itu apa? Untuk melepaskan kemelekatan terhadap zakat, terhadap apa? Terhadap materi yang kita diberi pemberian ini. Ini untuk apa? Dalam rangka mensucikan diri itu. Jadi seperti itu, Mas Sugeng ya. Jadi Tuhan nggak memaksa. Yang apa? Kita sadar bahwa kita butuh untuk mensucikan diri ini. Untuk supaya dekat dengan Tuhan, kita melepas kemelekatan yang diberikan ini, gitu loh. Nggih. Nggih, cuma ngaten mawon, Mas Muhadi, matur suwun, nampi mawon. Oke. Itu bangunan keselamatan, Mas Sugeng ya. Bangunan keselamatan ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bangunan keselamatan. Maka di situ versi syariat mungkin berbeda dengan versi hakikat atau makrifat. Seperti itu mungkin ya. Oke, mungkin ada yang lain. Tinggal 2 penanya lagi, silakan. Jamnya sudah 1 jam, hampir 2 jam. Ya mangga lor, yang mau bertanya ya guyon-guyon ngono lor. Guyon-guyon tentang keimanan, tentang ketakwaan, tentang keikhlasan. Oke, los. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang rukun iman. Maksudnya gimana? Rukun iman. Mana lagi? Mana lagi? Oh, ya. Diulang, Bu, diulang. Halo, Ibu tadi yang nanya gimana? Dari mana dan siapa namanya? Gitu Dia loh. mau nanya gini yang masuk rukun iman gimana?
rukun iman. Rukun iman ada 6. Oke, silakan Mbak. Saya jawab ini ya, Pak Muja. Oke ya, nggak apa-apa langsung dijawab. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Tuhan. Kenapa aku kok bahasanya Tuhan? Majemuk, bahasa nasional. Di situ sudah pada menentukan hatinya masing-masing. Yang kedua, iman kepada siapa? Kepada malaikat atau sistemnya Tuhan. Kita awalnya ada sampai akhirnya nggak ada, itulah sistem. Kalau sistem tanaman ya dari penanam sampai menuju panen, itulah sistem. Tuhan itu yang menentukan, karena kita tidak bisa membuat. Terus iman kepada siapa lagi? Iman kepada kitab suci. Ya, kitab suci itu apa toh? Petunjuk untuk menjalani hidup. Petunjuk yang kita jadikan pedoman untuk menjalani hidup bisa kembali kepada Tuhan. Yang kembali itu gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah di dalam hidup kita. Setelah itu iman kepada siapa? Kepada nabi. Nabi-nabi atau rasul-rasul atau utusan-utusan yang diutus Tuhan untuk membimbing kita atau menyampaikan petunjuk atau dijadikan contoh supaya kita semuanya bisa mencontoh perilaku sifat-sifatnya seorang utusan itu tadi. Kalau kita di masa sekarang, nabi terakhir ya Rasulullah. Kita harus mencontoh Rasulullah dengan mengikuti sifatnya. Sifatnya Rasulullah apa? Akhlakul karimah. Perilaku yang mulia menurut Tuhan atau menghadap Tuhan. Sifatnya apa? Jujur, bertanggung jawab, tenanan, amanah, bisa dipercaya. Untuk menyampaikan kebenaran selalu menggunakan kecerdasannya, yaitu patok. Cerdas itu gimana? Hal yang sulit bisa dijadikan mudah, bukan yang mudah dibuat sulit. Setelah itu iman kepada apa lagi? Iman kepada qada qadar. Takdir yang dilakukan dan yang belum dilakukan. Oke, bisa diterima, Bu? Bisa. Oke. Oke. Ada lagi, Bu? Kalau nggak ada diganti yang lain, silakan saudaraku. Tinggal satu orang bertanya, nanti saya tak tutup. Atau mungkin sudah tenang semua, jelas semua ini. Pas Ade mau nanya.
Oke, Pak Inong, silakan. Perkenalkan namanya dari mana, Pak Inong? Biar Iya, saudara. nama saya Inung dari Tangerang, Banten nih, Jawa Barat. Oke, oke. Saya akan jelaskannya tentang masalah apa ya? Lupa lagi nih. Tadi ingat, sekarang lupa. Memati habis lupa maaf. Nanti kayaknya dengan Pak Inung gitu nih, Ulah gandeng ya, cecing bae. Dicari Pak Inong dulu, Pak Inong. iya, ya. Ntar cari dulu lah. Sebabnya kan Pak Inung ngejak guyon. iya, bukan guyon sih, sebetulnya yang simpel aja. Tanyanya kalau gimana caranya kawin lagi gitu loh Pak Inung. Iya. Menembus ke Sidrotul Muntaha. Cara menembus ke Sidrotul Muntaha, itu udah orang yang sudah meripat, model-model kita. Apakah gimana? Mohon diperjelaskan perjalanan Sidrotul Muntaha atau yang udah makrifat ke Sang Pencipta. Orang yang menembus. Terus moga tes penting. Masih ada Pak Inong, lanjut Pak Inong kalau masih ada. Udah, lanjut, mangga. Oke, gini katanya Pak Hadi, gimana caranya menembus pada Sidratul Muntaha? Tapi Pak Inong paham ya, apa Sidratul Muntaha itu kan bahasa Arab Pak Inong. Iya, sampai ke titiknya itu ke Sang Pencipta. Kan saya menanyakan ini perjalanan Sidratul Muntaha gimana? Kalau saya jadi gimana ini? Biar saudara-saudara kita tadinya nggak tahu, biar pada tahu. Ini ngawakilin aja daripada nggak ada yang jawab. Mangga lu lanjut. Jadi menembus, tahu artinya pasti paham. Lanjut Pak, lanjut. Ya, menembus Sidratul Muntaha itu adalah jenengan sudah menempati puncak kesadaran bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Itu langsung tembus. Simple. Nah, orang yang menempati puncak kesadaran itu orang yang makrifatullah atau melek atine, roh sejatine Gusti Allah sing maha kuwasa. Dan setiap melihat apapun, di situ tahu bahwa itulah maha kuasanya Tuhan. Oke, Pak Inung? Cocok, Lur, cocok. Ya, udah masuk. Simpel aja, oke. Makasih. Terima kasih. Gimana yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Saya tambah. Kayaknya Pak Sugeng itu masih pengen tanya itu Pak Sugeng kayaknya itu. Tahu aja loh Pak. Oh gitu, silakan. Ya tadi masih tetap hal tentang kezakat aja sih Pak. Kalau tentang ketuhanan, saya masih agak ngeri sedep Pak. Gitu kan. Salah dikit nanti saya digantung sama Tuhan malah. Mending digantung sama orang Pak. Gimana Pak? Nggak ada di sini. Harus jelas. Nah gini nih Pak. Galak tuh hanya masuk. Soalnya kan gini nih, kenapa kok saya selalu menyebut tentang zakat tadi Pak? Gimana kita mau ke jalan Tuhan sedangkan kita masih ada rasa memberi? Bukankah kita itu hanya makhluk kan gitu? Kita itu hanya makhluk yang diciptakan, yang tercipta kan itu di bumi ini, dan kita tuh menjadi sesuatu hal yang dinamakan insani kan gitu. Kenapa kok kita tuh selalu gimana? Mas Sugeng ya, karena seolah-olah itu memberi itu dimaknai pengakuan atas dasar kesadaran kita kepada Tuhan.
kita sebagai hamba untuk berbagi. Jadi yang kita lakukan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Itu pun bagi yang punya atau yang mampu. Berarti yang nggak mampu nggak Pak ya? Nah, di situ yang nggak mampu kan malah menerima. Kanjeng Nabi, Rasulullah mengumpulkan zakat untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Supaya apa? Supaya bisa berbahagia bersama-sama. Maksud orang yang kaya makan enak, yang miskin nggak makan. Kan Kanjeng Nabi sudah membimbing kita seperti itu, memberikan contoh seperti itu. Jadi supaya tidak terjadinya pengakuan kita memberi, yaitu menggunakan kesadaran. Kita memberi itu karena Tuhan. Oke, Mas Sugeng? Makanya kan tadi gini loh. Nah, gini loh, Pak. Kadang kan tadi kan aku sendiri tadi udah pernah bilang, tadi kan aku menyampaikan saya perihal tentang suatu saya pengajaran saya terhadap istri saya lah. Kalau pengajaran ke orang mungkin saya belum kan gitu. Karena kan saya di sini ibaratnya saya sebagai kepala rumah tangga, apapun resikonya, yaitu resiko saya kan gitu Pak. Nah, terus saya bilang sama istri saya, ya awal saya biarin gitu Pak, karena ya namanya semua kan butuh proses nih kan gitu. Nggak suku-suku kita tuh langsung baca Al-Quran kan tuh kita tuh hanya harus ada tata caranya kita belajar baca Al-Quran kan gitu. Ya sama aja kita memberitahu sama istri kan gitu. Ya, Bahwa kalau kamu tuh ngasih, nah kalau kamu tuh ngasih kan gitu. Nggak usah kamu perlu berbanyak bertele-tele. Seandainya dia mau berdoa apa gimana, cukup kamu diam. Ini bukan dari aku kan gitu. Bukan dari aku, tanya. Kamu mau aja sekalian. Ini dari aku, bukan dari aku. Ini dari yang Maha Kuasa. Ini bukan rezekiku, kan gitu. Jadi saya mengajarkan untuk menghilangkan keakuan diri gitu, Pak. Kadang-kadang kita kan selalu bilang gini nih. Kita ngasih ke orang itu, Pak. Ngasih orang kadang-kadang orang itu yang nangis ini apa gimana, bukannya kadang-kadang sih ya boleh-boleh aja, Pak. Tapi kan tentang cara kita berperilaku, beradab kepada Tuhan kan, apakah kita tuh nggak harusnya harus menghindarkan gitu. Kalau emang nggak bisa menghindarkan harus bisa menjelaskan secara detail dan terperinci gitu kan. Karena ini semua kan milik Tuhan gitu kan. Bukan ya untuk melepaskan keakuan itu kan gitu. Dan sedangkan di banyak-banyak para musola, masjid dan di mana-mana namanya zakat itu terdata kan gitu Pak. Apakah Tuhan itu sangat sangat tidak mengerti kan gitu sehingga ada data tersebut gitu kan Pak. ya itu kan tradisi. Dengan adanya data, itu tradisi yang dibudayakan. Apakah tradisi itu diharuskan terus apa emang perlu harus melekat apa harusnya dikikis apa gimana itu Pak? Yuk, itu menurut kalau kita mengikuti Rasulullah memang seperti itu, tapi yang tahu dan tidak kita sendiri. Apabila kita nggak punya ya nggak memberi, malah kita menerima. Kalau kita punya ya memberi, menyisihkan sebagian kan nggak semuanya. Nah gitu. Nah, yang memberi itu atas dasar kesadaran karena Tuhan, bukan karena aku. Apabila ada orang di situ susah banget, sedangkan kita itu sama-sama susahnya. Nah, kalau kita tidak sadar kepada bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, orang itu loh yang ngurusi Tuhan, bukan kita. Nah, kalau kita diberi oleh Tuhan kelebihan rezeki, lah kita mempunyai kewajiban. Terus gini Pak, pertanyaan saya, kalau zakat punya, apa yang diberikan? Ya berarti ngenes loh Mas. Nah, kembali lagi, kalau masih ngenes berarti kan kita lupa Tuhan Pak. Gimana? Kalau kita merasa ngenes berarti kita lupa Tuhan dan kita lupa caranya bersyukur kan. Kita dapat bergalah.
Hmm. Ya. Terus di Gini, dalam gini. Al-Quran kan gimana Pak? Halo? Gini. Itu Ya. Mas, ya. Bunyal Hmm. Islam ala khamsin, nah itu kan. Bangunan keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Gitu. Jadi rentetan Seperti itu halnya. harus kita jalani agar kita menjadi orang yang diselamatkan Allah. Dari mana itu? Dari Rasul, dari Nabi kita yang diajarkan. Agar apa? Agar sempurna imannya. Itu Mas Hmm. Sugeng ya. Terus bahasa dalam yang kita pernah dengar gini Pak. Kenapa kok di dalam Al-Quran itu bahasa para ulama, para kiai terdahulu, bahkan para emang sudah ibaratnya sesepuh dalam sesuatu bidang kitab gitu kan berbicara. Kalau cuman hanya berkata dan membaca saja mungkin semua orang bisa kan gitu. Nah, berarti kan dalam konteks itu mempertegas nih bahwa di situ kita perlu mengkaji dan berperilaku kan gitu, Pak. Kalau cuman kita hanya membaca saja berarti kita hanya seperti makruh gitu. Puasa kita makan. Puasa kadang-kadang kita membatalkan diri seenaknya kan gitu, Pak. Gini. Ya, Mas Sugeng ya. Pak yang dipahami Mas Sugeng dalam versi syariatnya yang mendalam. Tapi di sini di ranah iman, percaya. Percaya itu di mana? Bukan dalam perilaku atau ungkapan. Tidak selalu begitu. Kita iman itu percaya itu ada di dalam hati kita. Percaya itu ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita sudah tahu tentang Tuhan, siapa pencipta kita, maka kejelasan itu, pengetahuan itu yang dari Tuhannya muncullah seperti itu. Pengetahuan tentang iman, percaya, rukun Islam. Nah, itu semuanya ada rentetan, agar kita menjadi orang yang selamat. Jadi ini Pak Pak Muhadi ya. Ini masih masih dalam perasaan. Iya betul, karena dasarnya belum ada Pak Munjia. Belum. Mau diomong yang lebih dalam mungkin nggak nyambung lagi nih. Tapi belum dibuka artinya kali itu. Gak apa-apa, Pak Mas Sugeng ya, tenang aja. Nanti bisa dibuka dulu biar tahu posisi nantinya. Posisi kita bersama Allah atau jauh. Di situ kita akan tahu nantinya ketika sudah dibuka. Begitu Pak Sugeng ya. Nanti bisa dilanjut mungkin di korwilnya mungkin dibahas habis dulu ya. Nggak apa-apa, mungkin nanti menjadi semakin terang. Karena di sini ranahnya jiwa, ada ranah hati yang sangat dalam, kejujuran hati yang betul-betul lurusnya mempercayai Tuhan. Di sini kan kita ranah posisi kita dekat dengan Allah atau enggak. Nah, di situ kita udah tahu di situ ya kan. Jadi sudah bisa mendekat, bisa karena sudah jelas jalannya ke Allah sudah jelas, rumah Allah sudah jelas. Jadi agar kita Mas Sugeng bisa semakin paham, mungkin nanti bisa uh, dibimbing oleh Korwil dulu ya. Dulu nanti semakin mendalam mungkin bisa ke Kediri langsung gitu.
Mas Sugeng ya. Keluar kayaknya Bang Muji. Keluar ya orangnya ya. Iya. Oh ya. Jadi kesel. Oke, ada yang lain silakan. Kalau nggak ada, nanti gimana? Mau tutup atau? Nah, waktunya Kan gimana? gitu. Waktunya. Saya mau tanya nih. 2 jam nih. Ada yang mau tanya silakan. Oke, saya Pak dari Kalimantan Tengah, Jainuri Pak. Terakhir ini ya. Oke. Sebelumnya silakan, Jainuri. Yang saya mau tanyakan ini, maksudnya saya kan ngikuti JOM ini kan sudah lama, sudah ada 3 tahunan lah, hampir 3 tahun. Jadi saya itu belum dibuka hatinya, terus tapi sama saudara saudara kita hanya sering dituntun, dibimbing. Itu apakah bisa terbuka sendiri hatinya atau gimana itu penjelasannya? Jadi apa harus dibuka dengan metode gimana gitu? Maksudnya dengan meditasi atau apa kan gitu. Jadi mohon penjelasannya. Jadi saya kan maksudnya belum buka hatinya, tapi selalu dituntun sama saudara kita itu. Jadi arah dan tujuan itu sudah jelas. Jadi mohon penjelasannya. Ya, itu aja. Terima kasih. Terus terakhir Mas Hadi ya, silakan Mas Hadi dijawab. Untuk Pak siapa tadi? Jainuri Pak. Tengah. Di situ dekat sama siapa? Yang jamaah dari sini. Gimana Pak? Tempatnya jenengan itu dekat sama siapa? Yang saudara jamaah sini. Yang sama kenal. Sama Pak Sumari itu kan dekat, itu kan satu jalur aja. Tapi kan beliau mengikuti jamaah ini sudah lama. Beliau kan sudah ke Jawa, ketemu sama Gusnya langsung kan gitu. Jadi terus ke Kalimantan, terus aku sering datang ke situ, terus sering dituntun gitu. Jadi saya ngikuti lah perjalanannya kan gitu. Ya itu Pak Sumari itu yang suruh buka, oke? Oh, enggak. Kalau Pak Sumari itu di JOM ini nggak pernah aktif Pak. Jadi mungkin dari Korwil mungkin kan, tapi maksudnya belum dibuka hatinya itu gimana itu? Tapi jenengan bisa ikhlas toh? Alhamdulillah ya. Sudah satu Tuhan toh? Oke. Hanya pencipta yang dipercaya? Ya, oke. Ya oke lah, sudah oke. Oke. Dan siap menyaudara dengan kita-kita? Oke, alhamdulillah, maksudnya ikhlas, Pak. Jadi karena Tuhan loh Pak ya. Karena Tuhan, iya, siap. Oke, siap. Oke. Ya itu aja Pak yang saya tanya. Oke, itu sama juga sudah seperti sudah dibuka. Karena dibuka tujuannya ya arahnya ke situ. Untuk beriman, untuk mengetahui siapa dirinya, siapa Tuhannya. Kalau sudah itu Gus. Suaranya Gumka. Suaranya Gus. Suaranya nggak jelas Gus suaranya. Jelas suaranya. Nanti misalnya Jainuri minannya hilang. Enggak. Kulat Gus ya. Oke Gus, silakan. Paminan malah tulisannya Jainuri kapan? Iya, suaranya nggak jelas Gus. Hilang. Suaranya nggak jelas. Iya, suaranya kayak robot, nggak jelas. Waduh, ini gimana ya? Mas Dian. Ganti handphone. Mas Dian. Ya, ini yang kayaknya yang bermasalah. Laptop
networknya yang bermasalah. Saya tanya jawab. Pakai HP aja, Gus. Coba Mas Dian suruh masuk ke lewat HP. Coba masuk lewat HP Mas Mas Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minan tuh orang Tulungagung. Ya Pak Minan ya. Nggih, Gus, nggih. Cuma ngusinya Kalimantan suwi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Muhadi. Gus. Gus. Pak Mandor ini. Halo. Pak Mandor. Oh masih sekarang. Pak Minan mboten nate mantuk ten Tulungagung. Pun dangu Gus, empun berapa itu 2005 kemarin Gus, teng Jawi bareng ngoten terus dereng malih mriko Gus. Wah kerwasan ya rame. Kesibukan sangat Gus. Jarak Jawa. Ya nanti kalau nek jenengan badine ten Jawa kabar-kabar. Nggih, insyaallah Gus. Wah, pinginane ajeng teng Jawa malah mboten sios. Dadi ya nggih maklum mawon kula ampun ngomong ajeng teng Jawa malah mboten sios. Gagalnya rembuk tapi alhamdulillah tasik ngikuti Zoom sampai sekarang Gus. Tumut Gus sih. Amin. Wong sing dibutuhne namung ngilai njaga awake dhewe apa sing diparingi Gusti Allah ora digenjogo awake panggah gemantung Gusti Allah kuwi butuhe ngilai keakuan niku namung butuh imam ngoten to. Oh tapi aku enek sing tak percaya bimbing ngoten to. Mergone nek wong golek ilmu tok hanya mencari ilmu saja, ilmu nanti dilakukan yang membimbing dirinya sendiri. Untuk membatalkan kita menuntun diri kita sendiri, ada yang membimbing saudara semua. Mengge batalne keakuane tok. Atau gampang dah asline. Nggih, Gus. Dadose kula nak asline gur syarat tok. Kalau syaratnya jenengan nih duwe imam gimbatalne jenengan ki nuntun awake dhewe ngoten. Lah nek awake dhewe niki nuntun awake dhewe keakuane sing nuntun ikhlase nalikane diuji Gusti Allah kuwi gak kuat. Kalau ada yang membimbing itu kan tanda bahwa semua makhluk yang disuruh menyembah Allah itu tunduk kepada Adam. Lah ning kono kuwi simbol oh awake kabeh manut imam. Nek lah imame manut Gusti Allah ning ngarep dhewe disimbol. Adam itu simbol digengilai keakuane dhewe-dhewe.
Lamun ilmune padha dilakoni dhewe-dhewe, dilakukan sendiri-sendiri kuwabe nglakoni dhewe. Lamun enek bedane saiki iso geger malih sapa sing ndamekne. Lah nek enek panutane jek urip, ya ora mungkin geger. Ilmu oleh beda. Ning nek imame enek itu sebagai pemersatu. Dadine penake duwe imam ki mergo enek alat pemersatune. Tandha tunduke iblis karo jin kabeh nyanggone Adam niku tandane nggih imam karo makmum sanggup dadi makmume imam sing dipilih. Pak Minan ini lawas, lawas. Niku sederek mpun dowangu niku. Sampai apal aku karo Pak Minan Jainuri. Tapi minggu-minggu niki jarang jom Gus, nggih. Ngapunten, nggih. Momong. Nggih, mboten napa. Oh, jom niku gur ge tombo kangen karo nambah kaweruh. Nggih, alhamdulillah Gus. Jadi napa? Pengetahuan kula nggih bertambah terus Gus. Jadi iman niku kadosnya nggih saged nancep ngoten. Nggih, alhamdulillah. Piye Bojonegoro? Mas Ngadi. Pak Dwi Cahyono, lha iki Mas Muhadi. Alhamdulillah Gus. Lho sapa begegek kuwi sapa ya Mas Yon nek. Kumpul Assalamualaikum Gus. Oh, alhamdulillah. Iki Mas Tomo karo Mas Yon. Mas, saking kita nggak Mas Ngadi nih. Oh, ini Mas Yon jauh. Nggih, Mas Yon jaraknya jauh. Nggih. Ayo padha duwe kumpulane kuwi. Nggih, Gus. Saya Gus Alhamdulillah. Pak Juwari gak melok bakul iki. Wis sawar karo Kang Takim ae. Mas Tris, halo. Mbah Tris, Bu. Mbah Tris niku saking Jepara. Gus. Niku dawuh isik nalikane 2018 niku bahasan nih nyempal yang luar daerah nggih ngene Kang Tris niku. Langsung yang Jepara dari Kediri. Dereng wonten Zoom. Dereng wonten YouTube. Nah nek Bojonegoro ngene Mas Yon niku tepange kula ket 2012 sawi. Ket jamaah kula tasih pinten? Tasih 15, 17, kadang ya 20. Tulung Agung. Mas Tio. Loh Mas Tio ada tuh. Nggih, Assalamualaikum Gus, rahayu. Ayo ah. Wah ngelompok dulur-dulur. Aku asli nih. Tulung Agung kapan dolan nyanggon aku apa aku rono ya matuke ya. Aku manut. Bare kok cepu Gus, tak ro. Ya wis pokoknya kangen karo dulur-dulur Tulung Agung. Nggih Gus. Mas Ardi Pekalongan, Mas Ardi. Halo Mas Ardi, Pak Marsudi. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rukun nih karo bapak nih.
Mantap, Gus. Mas Samsul, Balung Bendo, Sidoarjo. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Samsul. Wah, nih ngomong lancar iki. Iki kayak Mas dulu tuh waktu kalau bicara itu kayak terhambat ngono ya Mas Samsul ya. Nggih. Ya kayak Mas Catur iki ya, Mas Catur ya, Mas Catur. Halo Mas Catur. Waalaikumsalam. Sama ini kayak Mas Samsul nunggu lu biyen nek omong lagepan. Saiki alhamdulillah Gusti Allah nglancarne lisane. Jadi nih iso fasih. Nggih, Gus. Itu semua itu bisanya lancar tuh. Saya menatanya itu bagaimana? Itu saya tata itu lisannya untuk melafalkan apa yang dia ketahui dalam keimanan hatinya. Asale ngono terus tak toto atine terus munggah buka terus tak cableki relanya terus ikhlasnya terus diucapkan dengan lisannya. Nah, setelah itu barulah ngomongnya penak ya Mas Samsul. Nggih, alhamdulillah Gus. Itu ada 3 Mas Catur. Terus Mas Samsul terus sopon Mas Pak Asnawi, Mas Asnawi. Oh, Mas Asnawi. Asnawi Tangerang deh. Niku sakniki anake ya nurun tapi wis waras mungkin ditambahi. Bulan wingi kumpul Gus kalih Pak Cipto Tangerang. Oh ngoten. Nggih mengenai Asnawi. Oh iya, katanya kemarin tuh ngumpul di sana. Iya di rumah Asnawi. Jadi membicarakan iman itu udah jelas sekarang. Ya. Asnawi ngomongnya sekarang udah jelas. Kemarin mah kelekep sekarang udah jelas. Oh iya itu air doanya Pak Inung. Amin. Begini ya, membahas pengetahuan itu jangan lupa iman itu bukan di hati. Awalnya itu begini. Jadi jangan sampai awalnya itu percayamu itu kamu bingung mencari yang kamu percaya. Setelah itu yang kamu percaya itu kamu mengetahui penciptamu turun baru kamu tahu. Kalau masih di pikiran itu namanya masih berwujud ilmu. Kamu mengetahui Allah, mengetahui penciptamu awalnya di pikiranmu. Nggak bisa langsung di hati. Di hati itu nggak ada. Hati itu adanya ketika kamu turun ikhlas, setelah itu menetapkan aku adalah makhluk ciptaan, yang aku percaya adalah penciptaku. Nah, kalau aku pengen selamat berarti aku harus ada yang saya percaya. Siapa yang saya percaya? Berarti penciptaku saja yang saya pilih. Ketika kamu memilih di hatimu, setelah itu ikhlas, di situ menjadi ketetapan, barulah kamu tumbuh iman. Iman di hati bukan. Tumbuh dari hati menuju kelakuan. Kamu menetapkannya di hati yang kamu percaya siapa, setelah itu tumbuh menjadi kelakuan sehari-hari. Itu namanya iman. Iman ada di hati, tumbuh apa enggak? Enggak tahu. Berarti dia belum mengetahui sesungguhnya. Tumbuh semakin besar percayamu di dalam kelakuan. Jadi kelakuanmu sehari-hari itu tetap ada yang kamu percaya, bukan kamu percaya diri.
Jadi iman itu tidak berada di dalam hati, tapi dari hati menjadi kelakuan, tumbuh menjadi kelakuan. Iman ada di hati lah, di kelakuannya belum, ya berarti nggak tumbuh. Percayamu tumbuh, oh besar sampai kelakuan sehari-hari, kamu tetap bersandar. Bukan sadar, tapi ikhlasnya itu loh. Ikhlas kamu mempercayai Allah saja, mempercayai penciptamu saja. Yang memberi rezeki, yang menyelamatkanmu ke depannya, yang menjagamu ketika tidur. Nah, kamu ikhlas itu saja yang kamu percaya, penciptamu saja. Ikhlasmu dalam mempercayai itu namanya imanmu terbawa. Iman itu menjadi kelakuan, bukan ada di dalam hati. Kalau masih berada dalam hati berarti belum tumbuh menjadi kelakuan. Ibarat biji belum berbuah, belum tumbuh menjadi tumbuhan, mempunyai batang, mempunyai daun, mempunyai bunga, mempunyai buah. Iman itu harus tumbuh, semakin lama semakin besar rasa percayamu. Kalau tetap saja di hati berarti imanmu itu mati. Nggak tumbuh itu kan berarti benda mati. Itu lelur. Semuanya bisa menjalani. Oh, kedepannya saya tetap mempercayai yang menciptakan saya. Terus longgarnya, dadanya itu longgar. Kalau bicara juga longgar. Kalau melakukan aktivitas segala sesuatu juga bersahaja. Mengerjakan sesuatu itu dengan cepat boleh, tetapi tergesa-gesanya ya nggak boleh. Nah, Bunyal Islam ala Komsin, bangunan keselamatan itu ada 5. Nah, itu salah satunya iman yang pertama. Iman itu menjadikan kamu dekat. Syahadat itu kamu menyepakati karena pernah dituntun, ditunjukkan. Kalau kamu belum menyepakati Allah dulu, penciptamu dulu, kamu nggak mungkin menyepakati yang menuntun. Syaratnya kamu menyepakati yang menuntun, kamu harus menyepakati dulu tuntunannya seperti apa. Sampai kepada penciptamu apa enggak. Kalau kamu belum sampai, berarti kamu hanya ikut-ikutan menyepakati imamnya. Ikut-ikutan yang lainnya. Loh, katanya di sini harus menyepakati imamnya. Ya, saya ikut. Loh, kamu berarti masih ikut-ikutan, nggak apa-apa. Tapi pada saatnya kalian harus jelas. Kamu harus menyepakati penciptamu dulu, Allah itu siapa. Kamu terang sekali. Kamu ikhlas memberi kepercayaan kepada penciptamu. Asal-usulnya kamu pasti saya tuntun. Kamu harus sadar bahwa kamu itu hanya ciptaan. Setelah kamu mengakui sebagai ciptaan, kamu memberikan kesadaran kepada penciptamu. Berarti saya ada yang menciptakan. Berarti yang saya jadikan adalah pencipta saya. Kamu mampu menalar akalmu hidup. Kalau akalmu sudah hidup, mampu bernalar. Di situ kamu muncul kesadaran. Berarti yang saya percaya, yang Al-Ilah satu Tuhan yang dimaksud itu berarti Tuhan saya adalah pencipta saya ini.
Setelah kamu jelas menetapkan, kamu memberikan kepercayaan yang saya percaya ini mampu menyelamatkan ke depannya dunia sampai akhirat. Berarti saya pilih yang saya percaya, berarti bukan diri saya. Ini semua yang telah pernah kamu percaya. Terus menetapkan apa yang kamu percaya ke depan. Kalau sudah jelas di hatimu tumbuh ke depan sampai matimu, yang kamu percaya itu Allah, barulah kamu mengakui, menyepakati berarti yang memimpin saya ini menjadi penanam saya, imam saya, karena telah menunjukkan jelas saya dibimbing untuk dekat dengan pencipta saya. Jadi nomor satu itu menyepakati Allah dulu. Setelah itu menyepakati, oh berarti ini tandanya pemimpin saya, pembimbing saya yang saya ikuti sampai mati. Jadi prosesnya seperti itu, sahadat itu. Rasulullah dulu juga menunjukkan Allah dulu. Tidak ikuti saya yang penting, enggak begitu. Ditunjukkanlah siapa Tuhannya setelah itu. Dia mengakui sendiri, ini berarti yang saya ikuti. Yang telah menunjukkan dengan jelas yang mampu menyelamatkan saya. Berarti saya mengikuti untuk berjalan bersama-sama di dunia. Jelas? Jelas, Kang. Jelas. Mantap. Gus. Jelas, Gus. Ya udah, kalau jelas. Jadi jangan bicara iman runtutnya itu loh. Kamu sampaikan itulah namanya proses kamu menemukan keyakinan. Proses kalian menemukan keyakinan, sampaikan itu namanya kamu punya ilmu. Kalau bisa menyampaikan dengan runtut ilmumu menurut penyampaianmu sendiri. Kalau kamu belum menurut dirimu sendiri bagaimana perjalanan, berarti kamu masih katanya masih hafalan apa yang saya sampaikan, belum hafal perjalanan percayamu, imanmu itu lo berjalan percaya saya turun, belum hafal jalan imanmu sendiri. Kamu hanya ikut-ikutan, tapi nggak apa-apa, kan nggak. Saya nggak mewajibkan kalian harus segera tahu, kan nggak begitu. Yang penting ikut aja, nggak apa-apa lah, nanti juga Allah memberi pengetahuan. Yang penting bareng-bareng bersama-sama dalam satu kapal aman. Pinter itu Allah sendiri yang memberi hidayah. Kan begitu ya Mas Budi ya, Mas Marto ya. Penting lah ikut gitu ya. Angka ikut. Gus. Mana ya Pak Sapan ya, angka ikut. Lagunya pokoknya melu, Gus. Iya. Nah, iya. Yang penting ikut terus. Nanti juga jelas kok. Iya. Karena pengetahuan itu nggak bisa. Walaupun Rasulullah itu nggak bisa memaksakan yang mengikuti saya itu harus paham. Nggak bisa sekarang, tapi harusnya
ada kepastian Allah nanti yang memberikan hidayah. Pokoknya melok Pak Usman ya oleh hidayat. Usman. Nah, ngono kuwi lah Lur. Selali kalau menyampaikan pengetahuan itu, dicobalah belajar meruntutkan perjalanan imannya sendiri. Iman adalah rasa percaya. Nah, rasa percaya itu ada yang menuntun untuk bisa memberikan kepercayaan. Awalnya menyadari bahwa kita itu makhluk. Nah, itu namanya runtut. Setelah itu, kita mengakui yang menciptakan atau kholik. Makhluk mengakui kholiknya. Nah, itu ada perjalanannya. Merasakan kok turunnya iman itu. Turunnya aku itu berserah diri. Setelah turun berserah diri, akunya punya ikhlas diserahkan. Nah, setelah itu, ke atasnya sadarnya ke depan, itu akunya menjadi hamba Allah. Karena sudah memilih Tuhan, otomatis menjadi hamba. Setelah menjadi hamba, barulah menjadi risalah namanya Ahmad. Ahmad itu terpuji Allah memuji kalian. Nah, kalau kalian masih menjadi hamba, belum bisa memegang amanat, masih ikhlas saja, percaya saja, itu namanya Abdullah, hambanya Allah. Kalau masih belum bisa menyampaikan ilmu, belajar terus belum menjadi Abdullah, kalian menjadi Abdul Muthalib. Bapaknya orang yang masih belajar. Jadi kamu masih belajar gimana ya? Oh, rasanya begini, ini gimana ya? Oh, saya percaya dulu atau saya. Lah itu kamu meruntut belajar terus dalam hatimu, kamu pelajaran untuk perjalanan percayamu itu turun naik, itu kamu masih belajar menyampaikan namanya Abdul Muthalib. Kalau sudah Abdul Muthalib beranak lebih pinter lagi, namanya Abdullah, hamba Allah. Kamu bisa menghambakan diri kepada Allah. Kalau kamu sudah bisa menghambakan diri kepada Allah, barulah kamu menjadi Ahmad, terpuji karena kamu memegang risalah dari Allah. Oh, alah, yang penting dirungokne lek yo engko apal dhewe. Ya wis ngono Lur. Jago ngono maneh aku tak medun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lur, dari saya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kepada semua. Mohon maaf. Ya, ada batasnya dari saya. Mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Syekh Holil. Madura Syekh Holil. Iya, Pak, ya benar Syekh Holil. Apa hidungnya ada apa aja apa hidungnya. Gitu. Rahayu Pak Marsudi dan semua saudaraku. Rahayu Lur, siap. Rahayu Kak Sundiono.